Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda dengar nih, tapi ya bisa jadi masih agak misterius gitu ya. Tasawuf. Betul, apalagi belakangan ini kayaknya minat ke spiritualitas Islam ini lagi naik ya. Iya kan? Dan akarnya di sejarah Nusantara kita juga kuat mamat. Pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya tasawuf itu? Intinya apa gitu? Nah, kita punya petanya nih, buku Teori Dasar Tasawuf Islam. Kita coba telusuri bareng-bareng ya, dari konsep dasarnya, terus gimana perkembangannya, ada perdebatan apa aja. Sampai perannya di Indonesia juga lewat tarekat, pesantren. Betul, sama relevansinya buat zaman sekarang. Oke, siap ya? Yuk kita gali lebih dalam. Sip, tujuan kita sih pengennya bisa ngasih pemahaman yang lebih jernih lah ya buat Anda. Kita coba lihat dari berbagai sudut pandang di sumber ini biar dapat gambaran utuhnya gitu. Oke, langsung aja deh. Jadi kalau ngomongin inti tasawuf nih, yang paling dasar itu apa sih? Nah, sumber kita ini bilang kalau tasawuf itu kayak dimensi batinnya Islam lah. Spiritualitasnya. Oh, sisi dalamnya gitu ya. Iya, fokusnya itu ke ihsan. Ingat kan konsep kita beribadah seolah-olah ngelihat Allah, atau minimal ngelasa diliatin gitu. Ah, ya ya. Yang penting kesadaran akan kehadiran Tuhan itu ya. Nah itu dia. Dan ini nyambungnya erat banget sama pembentukan akhlak, karakter, moralitas yang mulia gitu. Oke. Terus akarnya gimana? Katanya udah lama ya? Iya, emang udah lama. Bisa dirunut dari praktik zuhud. Itu apa ya, kayak sikap hidup sederhana, nggak terlalu ngejar duniawi. Udah mulai kelihatan sejak abad ketiga Hijriyah. Zuhud ya? Berarti bukan cuma soal miskin harta aja dong? Bukan sekedar itu. Lebih ke sikap batinnya, nggak terikat sama duniawi gitu loh. Oke. Nah, tujuannya apa nih? Cuma biar hidup sederhana gitu aja? Wah, ya lebih dalam dari itu dong. Tujuan utamanya, ini kata sumber kita nih, itu taskiyat al-nafs. Tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa ya? Betul banget. Membersihkan hati dari sifat-sifat jelek, biar apa? Biar bisa lebih dekat sama Allah. Nah, buat nyampe ke sana, biasanya ada tahapannya. Ada langkah-langkahnya gitu ya? Iya, seringnya disebut ada 3 tingkatan utama nih. Pertama, syariat. Itu aturan hukum Islam. Ya, fondasinya lah buat pemula. Oke, hukum formalnya dulu. Terus, naik ke torikot. Ini jalannya, jalan spiritual yang lebih spesifik. Ada metode-metode latihan batinnya buat para pencari, namanya salik. Salik ya, para pencari jalan. Terus yang terakhir? Nah, puncaknya itu hakikat. Pemahaman mendalam soal kebenaran sejati. Pengalaman langsung tentang Tuhan gitulah. Ini buat mereka yang udah nyampe, para sufi atau alwasil. Wah, jadi ini bukan sekedar baca buku atau teori aja ya. Ini bener-bener perjalanan panjang ya. Tepat, perjalanan ini butuh yang namanya mujahadah. Perjuangan spiritual yang sungguh-sungguh gitu. Melawan hawa nafsu gitu ya. Iya, lawan hawa nafsu, latih sabar, ikhlas, pokoknya kualitas-kualitas batin lainnya deh. Ini usaha serius buat ningkatin kualitas Islam, iman, dan ya itu tadi, ihsan. Menarik banget. Kalau gitu ada nggak sih konsep-konsep kunci lain atau mungkin apa ya pengalaman puncak yang sering dibahas di tasawuf? Saya sering dengar ma'rifat. Nah, iya. Ma'rifatullah atau ma'rifat, itu sering banget disebut sebagai puncak atau tujuan tertinggi lah dalam perjalanan spiritual ini. Itu maksudnya gimana? Mengenal Allah gitu. Ya, tapi bukan sekedar tahu dari buku atau logika aja. Ini lebih ke pengenalan langsung, kayak gnosis gitu. Sifatnya intuitif, langsung mencerahkan hati. Kata sumber kita, ini kenikmatan paling gede buat hati orang mukmin. Pengenalan langsung ya? Kayak apa ya rasanya? Ada istilah lain nggak buat pengalaman kayak gitu? Ada lagi konsep musyahadah, artinya penyaksian. Jadi ini pengalaman batin, menyaksikan keagungan atau kehadiran Allah secara langsung. Menyaksikan? Pakai mata? Bukan mata kepala ya, tapi pakai mata hati yang udah kebuka, udah tersingkap atau kasyaf. Nah pengalaman ini, kata sumber, cuma bisa dirasain lewat zauk. Zauk? Apa tuh? Semacam cita rasa spiritual gitu, intuisi batin lah. Nggak bisa dijelasin pakai kata-kata sepenuhnya. Biasanya ini dicapai setelah, yaitu, ngendali nafsu yang intens. Oke, oke. Terus ada lagi nih, istilah yang kedengerannya dalam banget, agak misterius mungkin, fana sama baka. Bisa dijelasin dikit nggak?
Oke. Fana itu secara harfiah artinya sirna atau lenyap. Nah, dalam konteks tasawuf, ini maksudnya sirnanya kesadaran akan diri sendiri. Ego kita, sifat-sifat kemanusiaan kita yang rendah itu, basyariah, itu lebur. Lebur. Kemana? Lebur dalam kesadaran akan Tuhan. Jadi yang dirasa ada secara hakiki itu cuma Allah aja. Wah, ini puncak penghayatan tauhid, keesaan Allah. Waduh, sirna kesadaran diri. Apa jadi kayak pingsan atau hilang ingatan gitu? Bukan gitu. Lebih tepatnya, kesadaran egonya yang lenyap. Digantiin sama kesadaran ilahi. Ini pengalaman puncak penyatuan spiritual. Terus kalau baka? Nah, setelah fana, itu biasanya diikuti baka. Artinya kekal. Maksudnya, setelah sirna dalam Tuhan, dia kekal bersamanya. Hidup dalam kesadaran ilahi itu terus. Wah, jadi transformatif banget ya pengalamannya. Banget. Dan tujuannya itu bisa sampai ke tingkatan insan kamil. Manusia sempurna. Sosok yang udah mencerminkan sifat-sifat Tuhan secara, ya, paripurna gitu. Luar biasa. Nah, selain pengalaman pribadi yang puncak tadi, ada juga kan konsep soal orang-orang yang dianggap udah level tinggi gitu spiritualnya. Kayak para wali. Betul sekali. Konsep wilayah atau kewalian itu penting banget dalam tasawuf. Sumber kita nyebutin ada tingkatan-tingkatannya loh di antara para wali. Ada wali abdal, nakib, nujaba, sampai wali maklifat. Mereka itu bedanya apa? Ada kemampuan khusus gitu ya? Nah, diyakini mereka ini punya kedekatan khusus sama Allah. Dianugerahi kemampuan spiritual tertentu. Kayak kasyaf tadi, penyingkapan hal gaib. Atau pemahaman yang dalam banget soal rahasia ilahi. Oke. Kita udah dapat gambaran soal inti, tujuan, sama konsep kuncinya. Sekarang, gimana nih sejarah perkembangannya? Pasti ada tokoh-tokoh penting, terus mungkin ada dinamika atau perdebatan juga ya. Pasti ada. Sejarah tasawuf itu wah, kaya banget sama tokoh-tokoh besar. Di awal-awal, ada Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini dikenal sebagai peletak dasar tasawuf yang moderat, yang selaras sama syariat. Yang aman gitu ya jalurnya. Bisa dibilang gitu. Terus ada Abu Yazid Al-Bustami. Nah, kalau ini terkenal sama ucapan-ucapan ekstatiknya. Syadhat, sama konsep Al-Ittihad, penyatuan. Penyatuan dengan Tuhan, wah. Iya. Terus ada lagi yang terkenal banget dan kontroversial juga. Al-Hallaj, konsepnya Al-Hulul. Keyakinan kalau Tuhan itu bisa bersemayam dalam diri manusia. Nah, konsep-konsep kayak yang ittihad, hulul, ini kayaknya yang sering jadi sumber perdebatan ya. Sama wahdat al-wujud juga mungkin. Tepat sekali. Seiring berkembangnya tasawuf, apalagi pas mulai bersentuhan sama pemikiran filsafat, nah muncul deh konsep-konsep yang lebih spekulatif ini. Ittihad, hulul, sama wahdat al-wujud yang dipopulerin sama Ibnu Arabi. Wahdat al-wujud itu apa intinya? Kesatuan wujud. Ya, kesatuan wujud. Simpelnya gini, pandangan bahwa semua yang ada di alam ini pada hakikatnya ya manifestasi dari wujud Tuhan yang esa. Semuanya itu dia dalam berbagai bentuk. Wah, ini pasti bikin heboh ya waktu itu, memicu reaksi keras. Jelas, sumber kita nyatet kritiknya tajam banget, datang dari macam-macam pihak. Sebagian ulama nganggap ini nyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Dituduh sesat gitu ya? Ada yang sampai nuduh gitu. Ada juga yang bilang para sufi ini terlalu ngandelin ilham atau kasif, yang dianggap bisa jadi tipuan setan, bukan wahyu. Terus soal penggunaan hadis yang dianggap lemah atau palsu. Ada lagi nggak kritiknya? Ada juga anggapan kalau tasawuf bikin orang jadi pasif, ngejauhin urusan dunia, nggak peduli sama sosial politik, gitu-gitulah. Tapi pasti ada pembelaannya juga dong, nggak mungkin diserang terus. Tentu ada. Para pembela tasawuf, ini juga dicatat di sumber kita, mereka negasin kalau tasawuf itu ya ekspresi otentik dari ihsan tadi. Meneladani kehidupan spiritual Nabi dan para sahabat. Jadi nggak bertentangan dong sama ajaran dasar? Justru itu intinya. Praktik kayak menyendiri sementara, utslah, itu juga dianggap sesuai syariat kok, buat jaga diri dari kerusakan moral. Terus penulis-penulis awal kayak Al-Sarraj, Al-Kalabaji, Al-Kusyairi, mereka usaha keras nunjukin ajarannya selaras sama teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan fikih. Nah, disinilah katanya peran Imam Al-Ghazali penting banget ya, sering disebut jadi jembatan. Sentral banget perannya. Al-Ghazali, lewat kitabnya yang monumental itu, Ihya Ulum Ad-Din, mengintegrasikanlah tasawuf dengan syariat dan teologi sunni.
Beliau tunjukin kalau jalan spiritual tasawuf yang benar itu justru bikin orang makin kuat pemahaman dan pengamalan syariatnya. Jadi nggak saling Meniadakan ya? Sama sekali enggak. Makanya, usaha Al-Ghazali ini bikin tasawuf, terutama yang coraknya lebih ke akhlak dan penyucian jiwa, sering disebut tasawuf sunni atau akhlaki, jadi lebih diterima luas di dunia Islam. Ini yang ngebedain sama tasawuf falsafi yang lebih spekulatif tadi. Oh ya, ada satu lagi nih gagasan yang menarik, tapi ya itu kontroversial banget. Muncul dari beberapa tokoh sufi kayak Al-Hallaj, Ibnu Arabi, sama Al-Jili. Namanya Wihdat al-Adyan. Wihdat al-Aldian, kesatuan agama-agama. Wah, ini lebih berani lagi kayaknya. Iya, tapi kita perlu lihat konteksnya ya. Gagasan ini muncul katanya sebagai respons atas intoleransi dan konflik antara agama di zaman mereka. Maksudnya gimana? Nah, dengan dasar pemahaman wahdat al-wujud tadi, mereka berpandangan kalau pada hakikatnya semua bentuk penyembahan, apapun agamanya, ya tujuannya ke Tuhan yang Esa juga. Caranya aja yang beda-beda. Wah, ini pandangan yang cukup radikal ya untuk masanya. Bahkan mungkin buat sekarang juga. Memang kontroversial banget, langsung menuai kritik keras, dianggap bisa ngaburin batas akidah, ngerelatifin kebenaran agama. Tapi ya penting kita ingat seperti kata sumbernya, gagasan ini muncul dari konteks sejarah dan pemikiran tertentu. Oke, dan kita di sini cuma ngelaporin aja ya, nggak mihak. Betul, kita cuma paparkan apa yang ada di sumber. Baik, nah sekarang kita pulang kampung nih. Gimana jejak tasawuf di Nusantara? Kayaknya kental banget ya pengaruhnya di sini. Kental banget. Sumber kita ini nekenin banget peran para sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pendekatan dakwah mereka itu bijak banget. Adaptif sama budaya lokal yang udah ada. Contohnya Wali Songo itu ya. Nah, itu contoh paling topnya. Wali Songo di Jawa. Mereka pakai media seni kayak wayang, gamelan. Terus bikin pesantren sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi. Pinter banget pendekatannya. Jadi corak tasawuf yang masuk ke sini lebih banyak yang mana? Yang Sunni dari Al-Ghazali atau yang falsafi kayak Ibn Arabi? Yang dominan masuk dan berkembang itu tasawuf Sunni, yang sejalan sama pemikiran Al-Ghazali. Kitab Ihya beliau itu jadi rujukan utama di banyak pesantren sampai sekarang loh. Oh, jadi emang kuat banget ya pengaruh Al-Ghazali. Kuat banget. Ini nunjukin gimana ulama Nusantara dulu itu pinter mengintegrasikan fikih, kan mereka mayoritas Syafi'i, sama tasawuf ala Al-Ghazali. Tapi bukan berarti gagasan tasawuf falsafi kayak wahdat al-wujud nggak ada sama sekali. Ada juga pengaruhnya? Ada. Sumber kita nyebut contohnya kayak Hamzah Fansuri di Aceh atau Syekh Siti Jenar di Jawa. Meskipun sosok Syekh Siti Jenar ini kontroversial ya ceritanya, tapi itu nunjukin ada pengaruh gagasan itu juga. Nah, kalau ngomongin penyebaran tasawuf, pasti nggak lepas dari peran tarekat ya. Itu kayak semacam organisasi atau sekolah spiritual gitu kan? Betul. Tarekat atau torekoh itu kan artinya jalan. Ya ini metode atau jalan spiritual yang udah terorganisir. Ada guru pembimbingnya, syekh atau mursyid. Ada amalan khususnya kayak zikir. Terus ada silsilahnya. Silsilah, rantai gitu ya? Iya, rantai transmisi ajaran. Biasanya diklaim nyambung terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sumber kita nyebut Abu Sa'id sebagai salah satu tokoh awal yang mengorganisir tarekat ini. Kalau di Indonesia sendiri, tarekat mana aja nih yang cukup berpengaruh? Yang disebut di sumber kita? Ada beberapa yang disebut punya pengaruh gede. Misalnya tarekat Qadiriyah, nisbatnya ke Syekh Abdul Qadir Jilani, terus Naqsyabandiyah, ini dikenal lumayan ketat pegang syariat. Terus zikirnya lebih banyak dalam hati, zikir khafi. Oh, ada ciri khasnya masing-masing ya? Iya, ada lagi Syattariyah. Ini dibawa ke Indonesia sama ulama kayak Abdur Rauf Singkel dari Aceh. Ini terkait sama ajaran martabat 7 soal tingkatan wujud. Terus ada Rifaiyah, Syadiliyah. Syadiliyah yang kitab Al-Hikam itu ya? Nah betul, ajaran Syadiliyah banyak dikenal lewat Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Terus ada Khalwatiyah, Samaniyah, wah banyak lagi deh. Masing-masing punya kekhasan sendiri. Dan pesantren ya, lembaga pendidikan khas kita ini hubungannya erat banget ya sama tarekat dan tasawuf. Erat banget. Dulu itu awalnya banyak pesantren didiriin sama kiai yang sekaligus mursyid torekat. Jadi pesantren itu nggak cuma tempat belajar fikih, tafsir, hadis gitu ya, tapi juga pusat penggemblengan spiritual. Jadi kiai itu nggak cuma ngajar, tapi juga ngebimbing rohani ya. Persis. Makanya tradisi yang kuat di pesantren itu fikih sufistik.
Menggabungkan dimensi hukum lahiriah, fikih, sama dimensi spiritualitas batin tasawuf. Ngikutin modelnya Al-Ghazali tadi. Tujuannya yaitu bukan cuma bikin orang pinter ilmu, tapi ngebentuk pribadi muslim yang utuh. Beriman, berakhlak mulia, mandiri, ikhlas ngabdi. Pantesan ya kitab kayak Ihya'nya Al-Ghazali sama Ta'lim Al-Muta'alim soal etika belajar itu jadi kayak bacaan wajib gitu di banyak pesantren. Bener banget. Dua kitab itu kayak pilar penting buat ngebentuk karakter dan budaya pesantren. Pesantren juga punya peran sejarah loh. Jaga tradisi keilmuan Islam, bahkan resistensi budaya. Tercermin dari prinsipnya yang terkenal itu. Yang mana tuh? Yang al-muhafadhatu bil qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Ini nunjukin sikap dinamis tapi tetap punya akar kuat. Keren ya. Oke, sekarang kita lompat ke zaman now nih. Gimana tasawuf di era modern? Tadi di awal kita singgung kayak ada kebangkitan minat gitu ya. Iya, fenomena itu lumayan kelihatan sih. Sumber kita ngamatin. Di tengah kehidupan modern yang seringnya materialistis, bikin jiwa hampa, banyak orang, apalagi di kota-kota besar, pada nyari pegangan spiritual. Cirinya apa tuh? Kelihatan dari mana? Ya, lihat aja buku-buku tasawuf laris manis, terus kajian atau majelis dzikir makin rame, bahkan muncul program pelatihan populer kayak ESQ, Emotional Spiritual Quotient itu. Nah, sumber kita ngelihat ini sebagai salah satu bentuk fenomena tasawuf kontemporer. Tapi apakah kebangkitan ini selalu ke arah yang positif? Ada catatan kritisnya nggak dari sumber kita? Nah, ini dia. Sumber ini juga ngangkat beberapa hal yang perlu kita cermati bareng-bareng. Ada kekhawatiran soal komersialisasi spiritualitas. Dijadiin bisnis gitu ya? Bisa jadi arahnya ke sana. Tasawuf jadi kayak barang dagangan. Terus muncul idola-idola spiritual baru yang mungkin fokusnya lebih ke popularitas aja, bukan kedalaman substansinya. Bahaya juga ya. Dan yang paling penting nih, hati-hati sama praktek-praktek yang mungkin cuma nyentuh permukaan aja. Lebih mentingin tampilan luar, ritual rame-rame yang cuma katarsis emosional sesaat, atau nyederhanain ajaran. Ini yang disebut sumber kita sebagai pseudo-tasawuf. Tasawuf semu. Jadi kayak tasawuf KW gitu ya. Kelihatannya aja sufistik tapi isinya kopong. Kurang lebih gitu. Sumber kita ngebandinginnya sama esensi tasawuf yang asli, yaitu tazkiyah, penyucian jiwa yang dalam, sama ma'rifah, pengenalan Tuhan yang otentik. Lewat apa? Ya lewat mujahadah, perjuangan spiritual yang terus-menerus, bukan cuma ikut tren atau cari sensasi. Jadi harus hati-hati milih ya. Harus banget. Tapi potensi positif tasawuf di era modern juga gede loh. Misalnya perlunya pendidikan tasawuf yang benar-benar substansial sejak dini, buat bekal generasi muda ngadepin tantangan zaman. Ada juga istilah menarik nih di bagian akhir sumber. Sufistisasi. Apaan tuh? Nah, sufistisasi ini, kata sumber kita, gagasan buat nggak cuman ngejalanin tasawuf buat diri sendiri aja, tapi juga nerapin nilai-nilai atau etika sufi dalam kehidupan yang lebih luas, sosial, ekonomi, politik. Contohnya gimana? Nerapin etika sufi di ekonomi. Contohnya konsep fakir. Buat sufi, fakir itu bukan cuma miskin harta loh, tapi sikap batin yang ngerasa nggak benar-benar punya apa-apa meskipun dia kaya. Jadi hatinya bebas, nggak terikat dunia, gampang berbagi buat orang banyak. Nah, bayangin kalau etika kayak gini nggak nempel sama dunia, adil, peduli, diterapin di sistem ekonomi atau politik. Wah, bisa beda banget ya jadinya. Tujuannya ya buat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, lebih manusiawi. Bukan cuma soleh sendirian. Jadi, tasawuf bisa jadi inspirasi buat perbaikan sosial juga. Wah, luar biasa ya cakupannya. Dari usaha pribadi nyuciin hati, konsep-konsep dalam soal Tuhan, dinamika sejarah yang penuh warna, nyampur sama budaya di Nusantara, sampai potensi kontribusinya buat zaman modern. Lengkap banget. Benar. Kalau kita rangkum dari sumber kita nih, tasawuf itu ibarat jantungnya spiritualitas Islam lah. Jalan yang dalam banget buat deket sama Sang Pencipta. Wujudnya bisa macam-macam, dalam ajaran, praktik, institusi, sepanjang sejarah dan di mana-mana, termasuk ya di sekitar Anda sendiri. Nah, sebagai penutup nih, sumber ini kayaknya ngasih kita pertanyaan reflektif yang penting banget ya buat kita semua. Apalagi di zaman sekarang. Kan banyak banget tuh tawaran spiritualitas instan yang populer di sekitar kita.
Lewat buku, seminar, medsos. Betul. Tawaran yang kadang gemerlap ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mastiin kalau pencarian makna atau kedekatan sama Tuhan yang mungkin lagi Anda jalani sekarang ini, itu benar-benar perjalanan yang otentik, yang dalam. Gimana biar nggak kejebak cuma ikut-ikutan tren aja? Atau cuma jadi pelarian sesaat dari ruwetnya hidup ya. Nah, itu dia. Atau malah amit-amit nyemplung ke tasawuf semu yang cuma kinclong di luar tapi isinya nggak ada. Sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.